Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Pak Bagus. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu tentang mengenal lebih jauh Pancasila. Nah, di sini sebelum itu perkenalkan diri saya Bagus Ardiawan. Saya dari kelas 2F MBM saya 241 4060 130. Saya mendapatkan tugas dari Pak Bagus Amirul Mukmin MPD yaitu tentang bahan ajar PPT interaktif dan video dalam mata kuliah penyusunan bahan ajar SD. Nah, di sini saya suruh untuk membuat PPT yang interaktif, teman. Oke, teman-teman, kita simak saja. Saya mendapatkan materi yaitu tentang Pancasila pada kelas A, yaitu untuk kelas 2. Oke, selanjutnya saja ya teman-teman, untuk menyingkat waktu agar tidak terlalu lama. Let's check it out. Oke, di sini mari belajar pendidikan Pancasila. Karena ini masih siang, kita harus semangat dan tetap fokus pada pelajaran siang ini. Oke, kita pencet start dulu ya teman-teman untuk memulai pembelajaran kita ini. Kita pencet start. Oke, di sini ada menu utama, yaitu ada petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, menu materi, profil pengembang, video, dan latihan soal. Oke, kita cek dulu nih petunjuk penggunaannya bagaimana. Oke, kita cek dulu. Sini ada 3 tombol. Yang pertama, gambar seperti rumah ini yang ada di atas ini, yaitu home untuk ke menu utama. Kemudian yang kedua, next atau selanjutnya. Nah, untuk back ini untuk kembali. Jadi begitu ya teman-teman untuk petunjuk penggunaannya. Kita pencet back dulu. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu apa sih tentang Pancasila? Nah, kita pencet dulu. Bukan, yang ini teman-teman, kita pencet. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu setelah pembelajaran ini kita dapat menjelaskan makna setiap Pancasila dengan bahasa sederhana dan jelas. Yang kedua, memberikan contoh pengamalan setiap sila Pancasila dalam kegiatan hari-hari di sekolah. Yang ketiga, yaitu menunjukkan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila di sekolah seperti jujur, rukun, disiplin, dan saling menghormati. Oke, di sini ada tujuan pembelajarannya. Langsung kita back saja. Nah, ini ada profil pengembang saya tunjukkan dulu. Ini fotonya bisa dilihat teman-teman. Nah, seperti saya sebutkan tadi, saya Bagus Ardiawan, kelas 2F, absen dan bersama kamu Pak Bagus Amirul. Ini ya teman-teman, kita back saja. Nah, di sini ada menu materi. Kita pencet teman-teman. Nah, di sini ada 5. Saya bagi menjadi 5. Yaitu pertama ada latar belakang Pancasila. Jadi itu Pancasila itu apa sih gitu. Kemudian ada bunyi Pancasila. Kan Pancasila ada 5. Nah, kita nanti baca. Nah, ada juga makna Pancasila. Keempat, pengamalan sila di sekolah. Yang kelima itu rangkuman teman-teman. Nah, kita langsung saja kita back. Kemudian kita materi lagi, kita pencet. Oke, kita akan belajar tentang latar belakang Pancasila. Nah, Pancasila itu apa sih? Oke. Nah, Pancasila. Nah, Pancasila setelah saya sampaikan ini, teman-teman itu berpikir apa? Pancasila itu apa? Saya beri waktu 5 detik ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Oke, Pancasila. Nah, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Dengan demikian, Pancasila memiliki arti 5 dasar yang menjadi pedoman utama bagi bangsa Indonesia, bangsa kita ini ya teman-teman. Nah, Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh presiden pertama kita yaitu Pak Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Untuk kilas balik, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam pidato Pak Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara. Yang pertama ada Indonesia. Yang kedua
maaf saya ulangi, yaitu ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima ada ketuhanan dan kebudayaan. Nah, gagasan tersebut kemudian dibahas dan disempurnakan. Oke, saya next dulu. Oke, gagasan tersebut kemudian dibahas dan disempurnakan dalam sidang-sidang berikutnya. Hingga akhirnya pada 18 Agustus bisa dilihat ini 1945 Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau bisa disebut dengan UUD. Nah, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi kita sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan lingkungan sekitar demi mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara yang adil, makmur, beradab. Nah, begitu ya teman-teman, kurang lebihnya tentang latar belakang Pancasila. Oke, kita langsung saja back dulu ke menu materinya. Kemudian ada bunyi-bunyi Pancasila. Di sini ada 5. Kita pencet dulu. Nah, bunyi yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dulu kalau waktu SD, waktu SMP, saya sering sekali pada saat pagi sebelum pembelajaran setelah doa pasti melakukan bukan hafalan seperti kayak pasti pagi-pagi kita harus menghafal Pancasila 1 sampai 5. Itu ya teman-teman. Oke, kita back dulu. Back. Karena kita sudah tahu bunyi-bunyi Pancasila. Nah, di sini kita akan mendalami tentang makna-makna dari bunyi tersebut. Kita akan masuk ke materi makna Pancasila. Oke, kita pencet dulu ya teman-teman. Nah, makna Pancasila pada yang sila pertama yaitu bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengakui dan menghormati adanya kepercayaan yang berbeda-beda. Karena kan bangsa kita kan bangsa yang beragam. Ada peribahasannya berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, itu teman-teman, karena kita kan bangsa yang beragam, kita harus saling menghormati, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, karena kan kita dari bangsa yang beragam, dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, yang kedua ada maknanya, yaitu pada sila kedua, menghormati harkat dan martabat setiap manusia, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi keadilan. Jadi teman-teman, kita harus adil terhadap sesama, karena kita bangsa beragam, kita kayak seperti kita mau mengambil keputusan, kita itu harus memusyawarahkan, kemudian kita harus keadilan, tidak memilih satu sama lain, begitu teman-teman. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Nah, ini juga sangat penting teman-teman, karena kita kan bangsa yang besar, bangsa yang luas, jadi kita harus bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita teman-teman. Nah, sila yang keempat di sini ada mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Nah, jadi teman-teman, untuk setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan seperti memilih ketua kelas, memilih ketua RT RW ataupun memilih presiden, itu harus berdasarkan keputusan mufakat yang diambil bersama-sama. Jadi tidak boleh kayak ditunjuk satu pihak gitu teman-teman, karena kita kan mempunyai hak suara kita juga. Nah, sila kelima yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak setiap rakyat Indonesia mencapai keadilan dan kesejahteraan. Itu ya teman-teman.
makna Pancasila sila 1 sampai dengan yang ke 5 gitu. Oke, kita pencet rumah dulu. Nah, kita akan mempelajari pengamalan sila di sekolah. Jadi itu apa saja sih yang kita amalkan gitu. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada logo bintang atau lambang bintang. Nah, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengamalannya di sekolah pada sila pertama ini dilakukan dengan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, serta menghormati teman yang berbeda agama. Hal ini menimbulkan rasa syukur, kedamaian, dan toleransi. Sebaliknya, jika tidak menghormati perbedaan, akan menimbulkan konflik dan suasana kelas menjadi tidak rukun. Begitu teman-teman. Nah, logo bintang ini menjadi sila ke-1 menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Begitu teman-teman. Oke, sudah mengerti ya teman-teman? Langsung kita next saja yang kedua. Di sini ada logo rantai atau lambang rantai. Nah, sila kedua tercermin dalam sikap tolong menolong teman, berbicara sopan, dan saling menghargai. Jika kebiasaan ini dilakukan, persahabatan akan erat dan suasana kelas harmonis. Namun jika diabaikan, jika tidak dilakukan ini teman-teman, maka akan muncul perasaan tidak nyaman, saling mengejek atau pertengkaran. Begitu teman-teman. Nah, lambang rantai ini atau sila kedua ini terdiri dari atas mata rantai yang saling keterkaitan. Jadi erat gini teman-teman, membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Oke, langsung next saja ketiga. Nah, di sini ada lambang sila yang ketiga yaitu pohon beringin. Nah, jadi teman-teman, sila ketiga diamalkan dengan bermain bersama tanpa membeda-bedakan dan menjaga nama baik sekolah. Jadi tidak boleh pilih-pilih teman-teman. Nah, akibatnya terbentuk kelas yang kompak dan penuh semangat kebersamaan. Jika tidak dilaksanakan, akan timbul perpecahan. Nah, ini bisa menimbulkan konflik. Muncul kelompok yang saling bersaing secara negatif atau dampak nantinya bullying teman-teman. Nah, ini pohon beringin ini yang teman-teman lihat, yaitu pohon beringin merupakan pohon besar. Hal tersebut dihubungkan bahwa semua rakyat Indonesia dapat berteduh atau berlindung di bawah naungan negara Indonesia tanpa melihat suku, bangsa, atau yang lainnya. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita next sila keempat, yaitu ada lambang sila kepala banteng. Nah, sila keempat terlihat saat siswa bermusyawarah memilih ketua kelas atau saat membuat aturan bersama. Jika dilakukan, keputusan menjadi adil dan diterima semua siswa. Sebaliknya, jika tidak dilakukan ini teman-teman, jika tidak ada musyawarah, keputusan bisa berat sebelah, menimbulkan rasa tidak puas, dan nantinya akan tertimbul konflik. Nah, pada logo banteng di kiri ini atau di atas ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana-mana orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Begitu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas sila yang kelima, yaitu memiliki lambang padi dan kapas. Nah, di sini pengamalannya di sekolah yaitu tampak saat pembagian tugas piket dilakukan secara adil, jadi tidak pilih-pilih. Semua siswa mendapat giliran membersihkan kelas sehingga muncul rasa tanggung jawab bersama. Jika tugas tidak terbagi rata, siswa akan merasa tidak adil, malas bekerja sama, dan kelas menjadi kotor teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai ya pengamalan sekolah. Jadi kita harus mengamalkan setiap sila 1 sampai 5, baik dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu teman-teman. Kita back ya. Oke, kita rangkuman. Nah, apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Nah, karena ini akan saya bacakan dan akan saya pandu. Nah, Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
termasuk di sekolah, di lingkungan, dan di masyarakat juga teman-teman. Nah, sila pertama mengajarkan kita untuk saling beriman kepada Tuhan dan menghormati perbedaan agama. Karena kan kita kan bangsa yang beragam ya teman-teman, jadi kita harus saling menghormati. Untuk sila kedua menumbuhkan rasa kemanusiaan dan saling tolong menolong. Sila ketiga memperkuat persatuan agar tidak mudah terpecah belah. Jadi kita harus bersatu teman-teman. Sila keempat menanamkan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima menegakkan keadilan bagi semua. Jadi itu semua dipukul rata teman-teman, tidak ada membeda-bedakannya. Jika seluruh sila diamalkan, jadi diamalkan ini dilakukan teman-teman, jadi suasana kelas akan menjadi rukun, damai, dan menyenangkan, dan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Oke teman-teman, kita akan back saja karena ini sudah, rangkumannya juga sudah, 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Kita akan lanjutkan. Nah, kita back dulu. Kalau pengembang sudah, karena video nanti teman-teman, untuk yang video ini silakan teman-teman klik saja. Nah, ini teman-teman klik untuk menuju link video ini ya teman-teman. Oke. Karena ini belum saya pasang karena ini masih proses pembuatan. Mohon maaf nggih. Oke. Di sini kita akan menuju latihan soal. Nah, di sini ada ketentuannya. Jawablah dengan benar agar bisa melanjutkan ke soal atau stage berikutnya. Oke, di sini kita akan belajar 2 soal saja teman-teman, agar tidak terlalu banyak. Oke, kita next ya. Nah, di sini yaitu ada manakah dari berikut ini yang merupakan contoh pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia di sekolah. Sini ada jawaban A, B, dan C. Nah, yang A, belajar bersama tanpa membeda-bedakan teman dari suku atau bangsa lain. Oke, yang kedua atau B, menolak bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda. Ini tidak tepat teman-teman, yang B ini. Kan ini menolak teman-teman. Oke, yang C, mengolok-olok teman yang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, ini jelas tidak mencerminkan sila ya teman-teman, karena kita tidak boleh mengolok-olok teman. Oke, jawaban yang paling masuk akal itu A. Nah, benar teman-teman. Nah, kenapa sih kita memilih jawaban A? Nah, pada sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di sekolah, sikap ini dapat diwujudkan dengan bekerja sama, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan teman baik dari suku, ras, dan agama. Jika perilaku ini tidak dilakukan, jadi tidak diamalkan gitu teman-teman, maka akan timbul perpecahan, pertengkaran, dan suasana kelas menjadi tidak harmonis seperti pilihan B. Nah, terjadi perpecahan dan pertengkaran antar teman gitu. Oke, langsung saja kita next. Di sini. Nah, ada soal bisa dilihat di kiri atas. Nah, mengapa sih musyawarah dalam memilih ketua kelas merupakan contoh sikap yang adil? Begitu teman-teman. Nah, yang A, karena keputusan diambil berdasarkan pendapat satu orang saja. Nah, jadi ini tidak melalui musyawarah teman-teman. Nah, yang B, karena setiap siswa memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan memilih. Jadi ini setiap siswa memiliki pendapat untuk menyalurkan inspirasinya teman-teman. Yang ketiga, karena hasil musyawarah harus selalu mengikuti keinginan ketua kelas sebelumnya. Nah, ini juga tidak masuk kriteria teman-teman, karena itu kan bersifat individu. Nah, kita kan bermusyawarah itu melibatkan semuanya teman-teman. Jadi begitu. Jadi jawaban yang paling cocok adalah B. Karena setiap siswa memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan memilih. Ini jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman, jika teman-teman salah menjawab pada media pembelajaran ini, teman-teman contohnya saja ya. Oke, kita jawab A. Nah, ini salah. Kita akan kembali ke menunya. Nah, jika kita jawab C, juga C. Coba kita coba. Nah, juga salah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Ye, kamu berhasil. Oke, teman-teman. Nah,
Saya akan menjelaskan kenapa sih kita milih jawaban B tadi. Karena setiap siswa memiliki hak yang sama. Nah, jadi musyawarah mencerminkan pelaksanaan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam musyawarah, semua siswa diberi keputusan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan keputusan. Nah, hal ini menunjukkan sikap adil karena tidak ada yang diistimewakan atau diabaikan. Jadi itu semuanya itu sama teman-teman. Semua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Jadi teman-teman, kurang lebih begitu penjelasan kita tentang hari ini. Kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Semoga yang saya sampaikan ini teman-teman dapat mengerti dan dapat pahami. Sekian, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Bagus selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyusun media ajar ini, yaitu tentang media interaktif dan video, teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Kiranya teman-teman mengerti dan sampai jumpa. See you next time. Dadah teman-teman.